Shalom semuanya, God bless. Yuk, hari ini kita belajar tentang Nuh. Apa yang mengawali dan kenapa Allah kerjakan peristiwa seperti Nuh air bah? Banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya yang normal atau yang luar biasa, mereka yang diberkati atau mereka yang diurapi, mereka berjalan normal seperti orang yang lain. Mereka berjuang, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, dan sebagainya. Sebuah komunitas atau sebuah perjalanan hidup yang terbentuk. Pada awalnya Tuhan itu menilik bumi. Ada kata-kata yang sangat menarik, Tuhan menilik bumi. Peristiwa yang sama ketika kita belajar tentang Babel. Bagaimana Allah menilik manusia. Bagaimana Allah meninjau manusia. Allah menilik bumi. Dan Allah mendapati segala sesuatu di bumi itu rusak. Dan manusia itu menjadi jahat. Gitu. Kalau Babel, Allah mendapati bahwa manusia itu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai langit. Orang-orang yang punya kemampuan lalu membuat hal-hal yang ilahi. Di mana akhirnya Allah mencerai mereka atau memporak-porandakan manusianya yang membuat menara Babel tidak bisa diteruskan. Banyak pekerjaan-pekerjaan di bumi yang baik, banyak pelayanan-pelayanan di bumi yang baik, yang akhirnya hilang begitu saja. Tidak dapat diteruskan oleh mereka yang memulainya, yang membangunnya, tidak terselesaikan dengan baik. Kalau peristiwa Nuh, Allah mendatangkan air bah dari segala penjuru bumi, mata air dibuka, hujan diturunkan. Lalu Nuh diperintahkan membuat bahtera di atas gunung. Nah, Allah mendapatkan Nuh itu hidup benar, tetapi kita mendapatkan Nuh pada akhir setelah musibah air bah selesai, seluruh penduduk di bumi lenyap. Tinggal Nuh dan keluarganya. Di situ Nuh memiliki karakter yang masih tidak baik. Nuh mengutuki anaknya sendiri. Sehingga lahirlah yang namanya bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Itu perjalanannya, itu story-nya, saudaraku. Nah, dari kisah bahtera Nuh, dari kisah perjalanan hidup Nuh, kita belajar apa maksudnya Allah mendapati bahwa manusia itu kelakuannya semuanya jahat. Bumi sudah rusak. Di menara Babel, Allah mendapati bahwa manusia itu ingin mencapai langit dengan hasil karyanya. Kalau di perjanjian baru boleh kita cuplik, boleh kita ambil, boleh kita samakan bahwa nggak boleh mengandalkan diri, andalkan Tuhan, memakai kuasa Roh Kudus dan sebagainya. Nah, di situ kita mendapatkan bahwa Allah nggak langsung bekerja. Allah tidak langsung mencerai-beraikan orang-orang yang membangun menara Babel untuk mencapai langit. Allah membiarkan manusia berkembang biak sejak dari peristiwa Kain sampai kepada Nuh. Bahwa ada waktu sekian lama Allah membiarkan manusia itu berbuat salah. Kita tarik pada kehidupan kita hari ini. Jangan-jangan Allah membiarkan kita melakukan pekerjaan yang salah. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jangan-jangan Allah membiarkan kita melayani dengan pelayanan yang salah. Kita membangun kehidupan yang salah. Kita membangun pekerjaan yang salah. Atau kita membangun pelayanan yang salah. Bahkan membangun rumah tangga yang salah. Ada banyak kita melihat di waktu yang lalu pun saya juga melihat bahwa orang yang hidup melanggar Alkitab kok berhasil. Orang yang hidupnya tidak benar bersama Tuhan kok berhasil, kok menjadi kaya. Orang yang jelas-jelas melanggar Alkitab kok dipakai sama gereja. Orang yang jelas-jelas hidupnya tidak benar kok melayani di gereja dengan baik.
Semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Alkitab itu menyediakan kisah story-nya untuk kita memperoleh atau kita melihat itu sebagai jawaban. Karena kesadaran untuk sebuah kesalahan itu harus lahir dari diri sendiri. Tetapi ketika Allah yang menyadarkan kita, Allah akan bertindak. Baik itu berupa tindakan Allah yang mencerai-beraikan atau Allah yang memusnahkan atau menghukum mereka di zaman Nuh. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Karena di dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi di rumah Allah sendiri, di rumah tangga kita sendiri, di pekerjaan kita sendiri. Termasuk di perusahaan di mana kita bekerja, atau di perusahaan di mana kita sebagai pemimpinnya, bahkan sebagai ownernya. Ada hal yang salah yang kita kerjakan, tapi kenapa kok sementara waktu tidak bermasalah? Ada hal yang kita lakukan yang salah, tapi malah menambahkan segala sesuatu, membuat kita secara manusia, kita terus meningkat dan kita berjaya. Bahkan mendapatkan penghormatan manusia, termasuk di tempat-tempat di mana Tuhan disembah. Di rumah-rumah Tuhan, di pelayanan-pelayanan, itu banyak orang yang mendapatkan orang begini kok dipakai oleh manusia, bahkan oleh Tuhan. Kita bisa menilik seperti Allah menilik bumi melalui Alkitab, bahwa ada kisah Bahtera Nuh, bahwa manusia menjadi jahat adanya, yang akhirnya membuat kita itu harus yang bersiap-siap untuk mengalami apa yang dibangun oleh kita. Apabila salah, kita tidak mau menyadarinya, sehingga membuat Tuhan melakukan pertobatan, ingin karakter Nuh itu lahir, walaupun masih ada catatan-catatan kekurangan, kelemahan kita. Membuat Allah itu seluruh apa yang kita kerjakan, baik di dalam kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita lakukan, itu akan dicerai-beraikan Allah orangnya, atau dimusnahkan orang-orangnya, seperti Nuh. Sehingga hari ini kita boleh mendapat jawaban bahwa ada dua kemungkinan. Walaupun orang itu salah dan semakin berjaya, pada suatu saat Allah akan musnahkan. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, apapun termasuk sekolah kita, dicerai-beraikan Allah, itu kita boleh menilik, boleh memeriksa apakah ada yang salah yang kita lakukan selama ini. Sehingga kita diberikan waktu untuk memperbaiki diri. Namun sebelum itu, alangkah baiknya setelah kita mendengarkan berita firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang Nuh dan tentang Babel, itu kita mulai memeriksa hidup kita. Apa ada kesalahan yang kita buat? Apakah kesalahan itu membuat kita menjadi jahat hidupnya? Sebelum Allah menilik kita. Jadi kita punya waktu memperbaiki diri. Seperti Paulus ketika ditemui Allah, Allah bawa Paulus di Arab, di tanah Arab sekian belas tahun untuk belajar memperbaiki karakter pelayanan dia, karakter dia menyembah Allah, karakter dia untuk hati dia, cinta dia kepada Tuhan. Semua diperbaiki. Sehingga di dalam tulisan-tulisan Paulus itu selalu ada dasar-dasar kitab Taurat. Ada cerita-cerita perjalanan dia di masa lalu, di mana akhirnya dia mendapat anugerah, ditemui oleh Tuhan, dicerai-beraikan seluruh kawan-kawan dia, seluruh imam-imam yang ada sekitar dia, bahkan dia dimusuhi, lalu dimusnahkan jabatan dia. Dimusnahkan kuasa yang dipegang dia, diberikan kuasa sebagai imam muda untuk membunuh orang-orang Kristen. Paulus, seseorang yang berhasil. Paulus dalam usia muda, lulusan universitas terkemuka di Yahudi yang dipimpin oleh Rektor Gamaliel. Paulus menjadi anggota Sanhedrin
kumpulan imam-imam yang jumlahnya terbatas cuma 33 imam. Paulus termasuk salah satu imam yang masih berusia muda dan diberikan tugas kekuasaan yang besar, membunuh orang Kristen. Setelah Tuhan menemui dia, Paulus itu diberikan waktu, diberikan tempat, diberikan keadaan untuk memeriksa diri. Sehingga Paulus berubah menjadi alat yang luar biasa di tangan Allah. Namun dasar-dasar kebenaran yang Paulus kerjakan tetap Tuhan pelihara. Kisah daripada Babel, kisah daripada Nuh, kita sampai kepada kisah pada Paulus, di mana ada hal yang kita tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, kita melakukan salah. Sehingga pada suatu hari Allah menjumpai kita. Setelah itu Allah mencerai-beraikan atau memusnahkan apa yang sudah kita bangun, kita kerjakan dalam berbagai hal aspek kehidupan kita. Mungkin di dalam hal keuangan, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga, pelayanan, mungkin di dalam komunitas, dan sebagainya. Banyak aspek kehidupan yang Tuhan tilik, Tuhan jumpai, lalu Tuhan cerai-beraikan atau musnahkan. Setelah itu, Tuhan memberi kesempatan untuk Paulus memeriksa diri. Sebuah pertobatan itu akan melahirkan waktu di mana kita harus mempergunakan pertobatan yang kita terima dari Tuhan, karena Allah menyentuh, menjamah, menilik, menemui kita dengan memeriksa diri. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika belasan tahun dia ada di tanah Arab. Demikian juga Musa, seorang pembunuh, seorang ningrat, seorang pangeran, karena menjadi anak tiri dari putri Fir'aun, seorang panglima perang, di mana 40 tahun Musa hidup dalam kesalahan, keberhasilan di Mesir, tetapi terdapat karakter yang salah. Walaupun Musa mencintai bangsanya, walaupun Fir'aun itu orang yang menanam kebaikan luar biasa dalam hidup Musa. Musa sadar dia dari bangsa Ibrani, bangsa yang jadi budak, tetapi dia menjadi teman bermain Fir'aun muda. Dia menjadi panglima daripada Raja Fir'aun. Dia pun menjadi pangeran karena menjadi anak angkat daripada putri Fir'aun. Musa mendapatkan semua itu, tetapi di dalam semua yang ada di dalam dia, dalam kehidupan yang mewah, menjadi seorang pangeran di Mesir, jadi seorang panglima, teman bermain Fir'aun, punya kuasa yang besar, Musa dipertobatkan Tuhan ketika ditemui Tuhan. Dengan peristiwa saudaranya yang dianiaya oleh tentara Mesir lalu dibunuh oleh Musa. Setelah itu Musa menemui bangsanya sendiri, malah dikata-katain. Musa lari. Di dalam pelarian Musa yang Tuhan izinkan, Musa ketemu dengan Zipporah, anak perempuan daripada imam kepala di Midian, kerajaan Midian, imam kepala. Musa akhirnya menikah dengan Zipporah 40 tahun sebagai gembala kambing domba. Musa diberi kesempatan memeriksa diri dan diproses seperti Paulus. Musa tetap ada tertinggal karakter yang salah, yang akhirnya membawa Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Musa emosinya masih ada. Ketika Allah berbicara, suruh bicara pada batu supaya keluar air, Musa memukul batu. Allah murka. Paulus mengusir Markus, emosinya masih tertinggal. Akhirnya berdebat dengan yang mentornya namanya Barnabas. Semalam-malaman mereka berdebat sengit, akhirnya mereka berpisah. Paulus membawa Silas, Markus dibawa oleh Barnabas. Namun pada suatu saat kemudian, Paulus minta bawa Markus ke sini, pelayanannya sangat vital buat aku, sangat penting. Hasil didikan Barnabas, Paulus membuangnya, Barnabas mengambilnya, malah menjadi berkat buat Paulus. Paulus emosi karena Markus pernah lari dari pelayanan, tidak mau menerimanya. Paulus kalah di emosi, Musa kalah di emosi. Sebagai contoh aja karakter yang tertinggal.
Tetapi ada perubahan dalam hidup mereka. Ada perubahan di dalam hidup Nuh. Ada perubahan dalam hidup Yakub. Ada karakter-karakter baru yang tumbuh ketika Allah memberi kesempatan melalui proses yang Allah berikan, saudaraku. Sehingga tanpa menerima proses, sehingga penolakan terhadap proses tidak akan menumbuhkan karakter yang baru. Yusuf, anak yang sombong. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seseorang, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menuliskan bahwa Yusuf itu seperti seekor merak. Dia mengembangkan sayapnya itu indah sekali. Yusuf sering memamerkan apa yang Allah kerjakan, mimpi-mimpi dia. Yusuf diberikan jubah yang paling baik di antara saudaranya yang lain. Paling disayang ayahnya, paling dicintai ayahnya. Yusuf menjadi anak manja seperti Yakub. Yusuf menjadi sombong, Yakub menjadi penipu. Tetapi Allah mulai menilik Yusuf, menilik Yakub, menilik Musa, menilik Paulus. Lalu Allah memberikan sentuhannya. Allah memberikan tindakannya seperti terhadap Babel, seperti terhadap Nuh. Bahwa Allah menceraikan lalu memusnahkan. Di sana Musa, Paulus, Yusuf, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi mengalami perjalanan hidup. Di dalam hidupnya ada terjadi proses. Dan mereka hidup di dalam proses. Musa 40 tahun, Yusuf itu kalau nggak salah 17 tahun. Daud 13 tahun, saudaraku. Usia 17, usia 30 jadi raja. Usia 17 diurapi Nabi Samuel. Jadi, di dalam hidup itu yang pertama, hari ini kita belajar, Allah akan menilik apa yang kita kerjakan. Belum tentu semuanya benar. Belum tentu semuanya dipandang benar oleh Tuhan. Mungkin menurut kita itu baik. Kita harus berhikmat dong. Kita harus hidup seperti di bumi dong. Jangan hidup yang melangit terus. Itu boleh-boleh saja. Tetapi apabila Allah meniliknya, Allah mendapatinya, ada juga kemungkinan Allah akan mencerai-beraikan apa yang kita kerjakan. Juga ada Allah akan memusnahkan apa yang kita kerjakan. Sehingga Menara Babel itu tidak diteruskan pekerjaannya, terbengkalai. Kalau Nuh dimusnahkan manusia-manusianya. Babel manusianya dicerai-beraikan. Bangunannya tetap ada, bumi tetap ada. Itu zaman Nuh. Yang dibuat oleh Allah akan tersisa. Jadi saudaraku, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa ada yang Allah setujui, ada yang Allah tidak setujui. Ada yang dipandang jahat oleh Allah, ada yang dipandang baik oleh Allah. Ada yang dipandang buruk, ada yang dipandang itu baik, indah di hadapan Tuhan. Itulah rumitnya kehidupan. Itulah standar pengertian kita terbatas tuh firman Allah. Setiap orang mempunyai pokok pohon anggur yang berbeda-beda, tapi anggurnya sama. Tidak ada satu tumbuhan di bumi yang kembar. Nama sama, bentuk sama, buah sama, tapi ukurannya tidak bisa sama. Semuanya berbeda. Itulah kekayaan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini kita itu harus mau dicocokkan pada pokok anggurnya, yaitu ranting. Di mana ranting boleh bertumbuh, tetapi apabila tuannya datang, ranting yang tidak bertumbuh akan dirapikan, akan dipotong. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Ada bagian-bagian hidup kita akan dipotong, dirapikan, dan ditebang. Tetapi benihnya, pohon ditebang itu kan tetap ada akarnya, dia akan tumbuh kembali yang baru. Ranting pun kalau dirapikan, itu tetap akan berbuah. Kalau dicocokkan, dia akan berbuah kembali. Di stek, gitu saudaraku. Ya, jadi hidup ini ada yang benar, Allah akan tetap berikan pertumbuhan. Tetapi apa yang tidak baik, yang dipandang jahat, yang dipandang mengandalkan diri, apa yang dipandang tidak benar,
itu ada waktunya, ada kemungkinan Allah akan cerai beraikan, Allah akan musnahkan. Demikian juga Musa, gelar, status, kekayaan, kekuasaan musnah. Paulus juga sama, gelar, status, dan kekayaan musnah. Yusuf juga sama. Tapi setelah dimusnahkan, mereka akan menemui sebuah perjalanan hidup yang panjang. Ikut Tuhan tidak bisa instan, langsung jadi. Ketika kita berbuat satu sudah jadi, itu bisa diceraikan, dimusnahkan, atau dirapikan, atau dipotong, bahkan ditebang. Jadi ada bagian hidup kita yang Allah akan koreksi ketika Allah menilik kita. Jadi saudaraku, pada hari ini kita belajar dari kisah Nuh, kita tarik kepada beberapa kisah di dalam Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah akan memeriksa dengan menilik kehidupan kita. Di sanalah kita menemui sebuah perjalanan yang tidak baik. Walaupun kita sudah berhasil, kita sudah mapan, rumah tangga sudah bahagia, tiba-tiba terjadi konflik. Pekerjaan yang benar-benar ditekuni, yang berhasil, tiba-tiba terjadi sebuah kebangkrutan, atau kehancuran, atau kejatuhan. Demikian pelayanan, demikian juga sikap perilaku kita, etika kita, komunikasi kita, hubungan dengan sama manusia, bahkan cara kita menyembah Tuhan akan Tuhan koreksi. Di mana standarnya itu adalah Alkitab yang diterapkan Allah dalam hidup kita. Karena pengertian kita untuk firman Allah sangat terbatas. Bahasa saya itu, saudaraku, maaf, cuman bahasa aja. Otak segede bakpao tidak akan mampu menampung kebesaran Allah yang tidak terbatas. Disitulah kita membutuhkan koreksi. Disitulah kita harus menerima proses. Di mana di situ sebenarnya ada perbaikan, ada pemulihan, ada akan pertumbuhan yang baru, ada sesuatu yang lebih benar, yang lebih baik daripada yang pernah kita kerjakan. Sehingga Nuh akhirnya menjadi benih untuk seluruh umat manusia setelah Adam. Nuh itu menjadi benih yang melanjutkan benih daripada Adam, tinggal Nuh dan anak-anaknya. Paulus dipakai menjadi rasul di luar Yahudi yang mengibarkan berita Injil luar biasa, saudara, dengan orang Yunani, dengan bangsa-bangsa yang lain. Sedang rasul-rasul ada di Yerusalem untuk orang-orang Yahudi. Ceritanya sederhananya begitu. Demikian juga Yusuf menjadi orang yang dikenal di dunia ini sampai hari ini. Bagaimana sistem ekonomi dia membangun untuk membangun kembali kelaparan yang ada di dunia, sistem ekonominya. Lalu terjadi lagi yang namanya tokoh-tokoh Alkitab termasuk Musa. Bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk mempertontonkan kehadiran Tuhan, mempertontonkan pemeliharaan Tuhan, mempertontonkan segala sesuatu yang ajaib secara material, secara fisik, yang manusia bisa lihat. Kemah pertemuan dibuat, Allah akan berbicara audible. Allah akan hadir seperti awan, bukan seperti. Allah hadir itu seperti, jadi Allah hadir berupa awan kemuliaan yang dia bicara. Lalu ada lagi mana dari surga yang seperti embun. Burung puyuh, air keluar dari batu. Sesuatu yang ilahi itu menjadi sesuatu yang jasmaniah, yang material, yang tidak terlihat itu bisa disentuh secara manusia, hadir secara manusia. Allah memberikan pengalaman sejak dari padang gurun sampai hari ini, manusia itu bisa menemui Allah secara material. Maka pengakuan setiap anak-anak Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan sediakan, puji Tuhan, Tuhan tolong, puji. Segala sesuatu Tuhan yang roh adanya, yang tidak kelihatan, kita bisa menerimanya dalam bentuk real, dalam bentuk material. Apa yang kita butuhkan? Iman kita nyambung pada hal-hal yang ilahi, yang tidak terlihat, yang spiritual. Karena roh itu
Allah itu roh adanya. Sehingga kesaksian kedatangan Yesus, kematian Yesus, datang sebagai manusia, fisik jasmani yang real, kembali ke Bapa di surga, duduk sebelah kanan tata Allah Bapa di surga, berdoa untuk kita, menjadi perantara bagi kita dalam bentuk fisik, karena diangkat naik ke surga. Sehingga kita nanti dibangkitkan, yang hidup diangkat hidup-hidup, diadili, dihakimi oleh Tuhan Yesus, yang melayani, yang bekerja untuk Tuhan, itu akan memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi yang baru, di alam yang real. Yang mati digantikan tubuh kemuliaan, yang hidup diberikan tubuh kemuliaan. Jadi nanti kita memerintah bersama Yesus di bumi yang baru dalam bentuk real, daging yang bisa dicubit. Kalau punya Yesus, nggak ada darahnya, dan sebagainya. Ada lagi firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik kamu buntung masuk di dalam kerajaan surga daripada kamu utuh masuk dalam neraka. Nah, hal-hal begini itu bukan fantasi, saudaraku. Jadi, dalam kehidupan saudara, baik itu kemenangan, baik itu kekalahan, baik itu kita mendapatkan berkat Tuhan, baik kita kehilangan berkat-berkat kita, apapun yang kita miliki, apabila kita kehilangan, kita harus berdoa, karena mungkin ada salah satu unsurnya, itu Allah menilik kita. Dianggap tidak baik, dianggap tidak benar, dianggap jahat, dianggap bla 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 bla. Menurut pendapat Allah, lebih baik diberikan yang baru. Tetapi melalui sebuah proses, entah dirapikan, entah dipotong, entah ditebang, entah dibuang, entah apapun. Sehingga kehilangan yang kita terima, sesungguhnya Allah menyediakan yang jauh lebih daripada yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, sesuai janji Allah. Amin, saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.